Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan, apa hukum menurunkan kain di bawah mata kaki? Karena saya pernah mendengar dai atau ustadz yang mengatakan boleh kain di bawah mata kaki asalkan tidak sombong. Dia pakai hadis karena ada Nabi katakan man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang menyeret pakaiannya dalam keadaan apa? Sombong. Dia pahami dari sini, kalau tidak sombong berarti tidak mengapa. Berarti tidak mengapa. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Ketahuilah, pertama, kita tidak boleh beramal dengan satu hadis kemudian membuang hadis yang lain. Kapan kita hanya beramal? Kalau dia hanya tahu satu hadis, mending. Tapi kalau dia sengaja berpaling ke sini, menolak hadis yang lain, ini ada sesuatu. Ada hawa nafsu. Karena ada hadis Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, sebelum kita masuk menjelaskan hadis ini. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'abaini minal izar finnar. Apa yang di bawah mata kaki dari pakaian itu di neraka. Di sini tidak ada dibilang kalau sombong di neraka, kalau tidak sombong, paham kan? Tidak ada. Nabi langsung bilang, apa yang di bawah mata kaki, apa yang di bawah mata kaki itu di neraka. Iya, itu di neraka. Ini hadis. Ini hadis. Yang perlu kita tengok juga, jangan hanya melihat hadis itu tadi. Setelah itu, apa maksudnya hadis ini? Apa maksud dari hadis ini? Ketahuilah, kan dia berdalil dengan pemahaman yang tersirat, bukan yang tersurat. Yang ada dalam lafaz hadis, siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, berarti pemahamannya kalau tidak sombong tidak ada masalah. Kan begitu? Karena dia bilang karena sombong. Kita katakan, ketahuilah, tidak semua ada lafaz hadis kita berdalil dengan pemahaman kebalikannya. Tidak semua. Ada namanya dalam hadis, maknanya adalah sifat kasifah. Ini hanya untuk menyingkap, bukan untuk dipahami sebaliknya. Bukan untuk dipahami sebaliknya. Kan gini, siapa yang menyeret pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, dia bilang kalau tidak sombong tidak apa-apa. Ketahuilah, tidak ada kadang dalam ayat atau dalam hadis tidak boleh kita paham sebaliknya. Apa buktinya kalau tidak boleh kita paham sebaliknya? Ada ayat. Coba kita perhatikan dulu sebelum masuk ke situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih." Siapa yang berdoa, beribadah bersama Allah sembahan yang lain yang dia tidak punya burhan padanya, tidak punya dalil. Sekarang saya tanya, apakah berarti pemahaman kebalikannya? Kalau dia punya dalil boleh menyembah selain Allah? Kan gini-gini, Allah bilang, siapa yang beribadah kepada selain Allah, bersama Allah, yang dia tidak punya burhan padanya, yang dia tidak punya burhan, berarti pemahaman kebalikannya apa? Kalau dia punya burhan berarti boleh. Naudzubillah, tidak ada orang berkata seperti itu. Kenapa? Kata para ulama tafsir, tapi kenapa Allah katakan kalau dia tidak punya dalil? Berarti kalau punya bisa. Kata ulama tafsir, ini hanya sifat kasifah. Ini untuk menyingkap kelemahan orang-orang menyembah selain Allah, bahwa mereka tidak akan pernah punya dalil dalam hal tersebut. Tidak akan pernah. Itu hanya menunjukkan batilnya orang yang menyembah selain Allah. Sama ini, tidak boleh kita pahami sebaliknya. Bukan berarti kalau tidak sombong boleh, kan begitu? Bukan berarti tidak sombong boleh, bukan berarti. Karena tidak ada pemahaman
kebalikannya. Dan anggaplah ada. Cocok. Anggaplah ada. Kita katakan ada pemahamannya. Pemahaman kebalikannya. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa. Sekarang kita katakan, apa itu makna sombong? Apa artinya sombong yang ini lisan syar'i. Ini yang mengucapkannya syariat. Bukan lisan lugawi, bukan bahasa. Kalau makna kuyalah secara bahasa sombong, ya kita membanggakan diri. Tapi ketahuilah ini yang mengucapkannya syariat. Maka kita harus kembalikan makna syariat ini ke syariat pula. Apa makna sombong dalam syariat? Tadi yang saya jawabkan ke pertanyaannya Haji Udin. Apa makna sombong dalam syariat? Apa tadi? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak al-haq. Nabi bilang ma'asfala minal ka'baini finnar. Apa yang di bawah mata kaki di neraka. Dia bilang boleh. Apa namanya itu? Itu sombong karena kamu menolak hadis Nabi. Hati-hati. Itu makna sombong. Jadi tidak boleh kita maknakan sombong ke bahasa kita. Sombong artinya apa? Berbangga-bangga. Kan begitu? Enggak. Sombong itu menolak yang benar dan merendahkan manusia. Dan kalau kita maknakan seperti itu, berarti tidak boleh. Demikian pula kalau kita katakan anggaplah, ya, kita masih menganggap ini. Anggaplah dia berdalil dengan hal tersebut. Kita katakan tadi itu adalah sifat kasyifah. Memang sistem kebanyakannya ini keluar mimbab al-ghalib. Ini banyak sebenarnya yang kita mau pandang, mau kita kaji. Ini Nabi ucapkan mimbabil ghalib. Kebanyakannya orang menyeret pakaian itu karena sombong. Bukan untuk memahaminya, kalau tidak sombong maka tidak. Enggak, seringnya orang kasih lebih pakaiannya ke bawah itu karena sombongnya dia. Betul enggak? Seringnya orang menyeret pakaiannya itu karena apa? Rata-rata karena sombong memang. Karena sombong. Iya, ingin membanggakan diri dengan pakaian yang dia punya. Itu kebiasaannya. Itu hal yang biasa. Ini diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada pertentangan. Makanya disebutkan oleh para ulama lebih banyak daripada yang membolehkannya. Lebih banyak daripada yang membolehkannya. Bisa dinukil siapa yang membolehkan yang mereka katakan. Para ulama memasukkan hadis terkait dengan orang isbal itu dalam dosa-dosa besar. Jadi mereka mengatakan sunnah itu tidak berdosa. Ini para ulama memasukkan masalah isbal itu di masa apa? Di dosa besar. Di dosa besar. Itu menunjukkan dia bukan hal yang sunnah. Bukan hal yang sunnah, tapi wajib. Ini wallahu alam. Dan biasanya kalau kita melihat orang-orang yang mengatakan hal tersebut, biasanya itu dai-dai su, dai-dai jelek, dai umat. Tahu dai umat? Karena ada dua dai, ada dai millah, ada dai umat. Ada dai-nya manusia, dia ikut selera. Kalau sana ya ndak mau dia begitu, ya dia bilang, ndak itu cuma begini. Iya, itu namanya dai umat. Dai yang ikut kemauan orang. Yang kedua ada namanya dai millah. Dai millah itu dai ikut agama. Orang mau apa, kalau agama bilang begitu tetap begitu. Ndak ikut kemauan orang. Ndak ikut kemauan orang. Dan kalau antum mau ikut yang begitu saja. Yang bilang dai millah. Dia akan bilang kalau benar walaupun orang mencelanya. Paham kan? Ini yang harus diikuti. Yang tidak peduli celaan, cercaan orang, kalau itu adalah hal yang benar. Adapun orang yang ikut selera manusia, tidak usah diikuti. Tidak usah diikuti. Karena yang seperti itu pasti banyak pelanggarannya. Pasti banyak pelanggarannya. Dan memang nyata seperti itu. Coba antum lihat orang-orang sekarang. Ketika para ulama, misalnya Imam 4, sepakat akan haramnya musik. Tadinya ini orang selalu bilang, ini madhab imam ini. Hilang. Tidak ada nukil. Ketika ditanya apa hukum nyanyi itu, dia hanya jawab apa? Ya dalam berseni
mungkin butut baru. Tidak ada, maunya kan dia nukil seperti sebelumnya. Imam Syafi'i, imam ini, seharusnya begitu juga. Tapi karena ikut selera orang, takut manusia lari, dia jawab sesuai dengan selera orang. Ini na'udzubillah yang seperti itu. Jadi antum jangan ikuti yang seperti itu. Ikut da'i millah, da'i yang memang hanya menyerukan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Jangan mengikuti orang yang menyeru orang ke orang. Orang menyeru orang ke orang, jangan mengikuti.